Akan bisa menangis kita dibuatnya Allahu Akbar, seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu Allahu Akbar, padahal kita nggak paham artinya, nangis kita. Tapi kitab suci saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab, enggak, ayatnya saja membingungkan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari seorang mu'alaf ini, tapi saya nggak kenal orangnya. Nanti silakan kalian cari sendiri di internet namanya siapa, karena saya lagi males untuk searching namanya siapa. Saya nggak peduli lah siapa orang ini, yang penting saya mau luruskan dia punya argumen. Jadi kalau mau mengcounter sanggahan saya harus juga argumennya. Jangan ngolok-ngolok saya bilang unyu-unyu lah, bilang anak kemarin sore lah. Sorry, saya sudah kepala 3 di umur, jadi sudah mulai tua guys. Ntar lagi punya anak saya, jangan bilang lagi lah unyu-unyu, bilang imut-imut saja. Oke, kita lanjut saja, nggak usah terlalu banyak basa-basi lagi, kita langsung dengar saja videonya. Yang kedua, saya membandingkan Al-Quran dengan kitab suci saya. Seperti saya bilang tadi, Al-Quran bisa dihafal, ya kan? Kemudian dibaca dengan suara yang merdu, bisa menggugah hati, betul Bapak Ibu? Bahkan bisa menangis kita dibuatnya Allahu Akbar, seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu Allahu Akbar, padahal kita nggak paham artinya, nangis kita. Tapi kitab suci saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab, enggak, ayatnya saja membingungkan. Mana bisa dibaca-baca dengan lantunan-lantunan yang merdu? Nggak bisa. Kenapa? Karena tulisan karangan manusia dengan bahasa Indonesia. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Mu'alaf tadi. Yang pertama, kalau dikatakan di situ bahwa dia sangat senang dengan ajaran Islam dan berpindah ke situ karena dia melihat bahwa di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya bisa dilantunkan, sedangkan di dalam Alkitab itu nggak bisa. Nah, kalau ada orang yang berpikir bahwa Alkitab itu juga tidak bisa dilantunkan, berarti main Anda kurang jauh guys. Soalnya gini, Alkitab dalam versi bahasa Arab, bahasa Aramaik, dan bahasa Ibrani, orang-orang itu kalau bacanya selalu dilantunkan. Menurut budaya mereka, untuk membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, Aramaik, ataupun dalam bahasa Arab, biasa dilantunkan. Kan gak lucu kalau bahasa Indonesia Alkitabnya dilantunkan, jadi kayak lebay gitu loh. Coba saya ambil contoh dalam Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus sana Daud tanah Abraham. Aneh gak guys? Aneh, gak lucu. Karena bahasa Indonesia itu budayanya gak kayak gitu. Kalau dijadikan lagu boleh lah. Misalnya nanti Ali Batak bikin musiknya begitu, terus saya nyanyi lagu ini dalam ayat ini bisa. Tapi kalau dibaca dengan lantunan itu agak lebay. Tapi kalau pakai bahasa Arab biasa aja. Contohnya ini guys, silahkan nonton. Fil bidi kana al-kalimatu wal-kalimatu kana 'indallah wa kana al-kalimatu Allah. هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. Yang kedua adalah beliau membanggakan bagaimana beliau menangis ketika mendengar lantunan itu, padahal nggak ngerti artinya. Bukan saya ngomong. Jadi Pak Bos tadi, yang mu'alaf tadi sendiri yang bilang. Nah, begini guys, di dalam kekristenan itu kita nggak bisa kalau kita mendengar lalu kita nggak ngerti terus kita menangis, itu nggak bisa dibanggakan. Karena Tuhan Yesus sendiri justru menegur model orang yang kayak gini. Di dalam Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23, di situ ada 4 tipe orang. Yang pertama, ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang yang mendengar lalu tidak mengerti sama sekali,
itu sama kayak benih yang taruh di pinggir jalan, cepat mati, cepat diambil iblis, dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan gitu. Dan tidak ada yang bisa dibanggakan sama sekali dengan orang yang mendengar tok tapi tidak mengerti. Tipe yang kedua adalah ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad atau meninggalkan Tuhan. Artinya gini, dia mendengar, lalu dia senang sekali, wah bahagia, semangat menggebu-gebu. Tapi tiba-tiba ada krisis ekonomi, kena sakit pinggang, kena sakit gigi, akhirnya dia tinggalkan Tuhan, cari dukun. Tipe yang kedua, nggak bisa dibanggakan juga. Tipe yang ketiga itu ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang ini mendengar, lalu dia senang sekali karena sudah dengar firman Tuhan itu, lalu ternyata tidak hanya himpitan ekonomi, tapi ada tawaran-tawaran di mana ada dikasih gaji besar nantinya, dikasih jodoh yang ganteng, yang cantik kayak Korea. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan Yesus, diiming-imingi itu. Nah, ini tipe yang ketiga, nggak bisa dibanggakan. Tipe yang keempat lah kebanggaan. Ini baru bisa bangga. Apa yang dibilang situ? Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi yang dibanggakan itu ketika kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga mengerti apa yang kita dengar dan kita baca, dan kita juga melakukan firman itu sehingga berbuah berkali lipat gitu. Dulu kasihnya kepada orang cuma satu, levelnya naik, level up, jadi 2, jadi 3, terus naik tingkat sampai akhirnya banyak sekali orang yang diberkati dari hidupnya. Ini baru Kristen sejati, guys. Yang ketiga, di dalam Alkitab juga banyak sekali ayat-ayat yang begitu indah sehingga menguatkan kita ketika dalam masalah ataupun dalam keadaan menyerah. Nah, ketika orang dalam keadaan sulit, pasti ketika mendengar beberapa ayat yang ada dalam Alkitab bisa juga menangis. Jadi nggak bisa dipakai ukuran, kitabku aja yang bisa bikin menangis, kitabmu nggak bisa, guys. Ini saya ambil contoh ya, bahkan ini sebenarnya pengalaman juga. Waktu itu saya pernah ngajar di anak-anak SD, waktu itu beberapa tahun yang lalu. Di situ adalah anak-anak yang broken home ya, banyakan ya, dimana mereka itu papa mamanya cerai, papanya kasih tinggal dan sebagainya, bahkan anak-anak yang terbuang. Waktu itu ada satu ayat yang menarik yang saya ingin sampaikan dan saya telah sampaikan ya. Ayatnya dalam Mazmur 27 ayat 10, dikatakan situ, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bayangin aja anak yang broken home, gak ada orang tua yang mencintai dia. Tetapi ketika mendengar ayat ini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Betapa bahagianya dia dan sedih hingga menangis. Bahkan ketika kita tahu ayat-ayat yang menguatkan bahkan dalam Alkitab ataupun menegur kita, ketika kita berbuat salah pun melalui teguran-teguran yang ada di dalam Alkitab itu membuat kita akhirnya terharu dan sedih. Pak Mualaf tadi mengatakan bahwa ketika dia di dalam agama yang baru suka terharu walaupun nggak ngerti apa yang dia omongin. Tapi kalau dalam Kristen banyak orang terharu karena mereka mengerti apa yang diomongin. Inilah beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita mengerti mana yang benar dan mana yang tidak. Jangan karena pengalaman seseorang ataupun orang itu sudah meninggalkan agama dan sebelumnya, dan dia mengatakan jelek-jeleknya agama yang sebelumnya dan kalian bisa percaya terus gitu. Enggak. Cross check langsung ke dalam Alkitab supaya kita tidak disesatkan. Terima kasih Luis Prasetyo yang unyu-unyu dan imut-imut di sini. God be with you. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان
وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به، لم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطيا، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبره. وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب له. فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب، كما قال إشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسيين فسألوه وقالوا له: فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي؟ أجابهم يوحنا قائلا:
أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. هذا كان في بيت عبر في عبر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه، فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء.